penanganan sampah dengan satu sistem. Tidak bisa. Harus pemilahan. Harus terpilah, wajib memilah. Urusan ke lingkungan itu, apapun warna kamu, apapun status sosial, wajib menangani sampah. Karena sesungguhnya alam itu tidak butuh manusia. Alam itu tidak butuh manusia. Yang butuh alam adalah manusia. Yang butuh alam adalah manusia. Om Swastiastu, Tribuners Semeton Tribun Bali. Saat ini, akhir-akhir ini, Bali disibukkan dengan permasalahan sampah, selain juga masalah kemacetan dan lain-lainnya. Dan persoalan sampah ini menjadi PR besar bagi Bali ya. Bahkan Bali bisa disebut darurat sampah seperti itu. TPA sudah menjadi gunung sampah, sehingga pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran nomor 9 terkait gerakan Bali Bersih Sampah. Sebelumnya pada 2019 sudah mengeluarkan Pergub juga terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam penanganan sampah di sumber ini sudah dilakukan di Desa Cemengon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali, yang dipelopori oleh sosok Wayan Balik Mustiana. Punah pigato nih Pak, Wayan Balik. Beliau adalah perajin perak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terutama penanganan sampah organik. Sosok penggiat lingkungan, kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengelolaan Sampah Desa Adat Cemengon. Ya. Kemudian juga Ketua Komunitas Pengelolaan Sampah Mandiri Pedesaan. Pesan PD. Pesan PD. Ya. Dan beliau ini pencetus pelopor sistem pengelolaan sampah yang dinamakan Tebo Modern. Ya, rasanya pemirsa Tribuners sudah paham betul bagaimana Tebo Modern ini. Tapi rasanya kita perlu kembali menggali bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana sistemnya. Dan tentu kita berharap nanti sistem Tebo Modern ini bisa diterapkan di Bali untuk bisa penanganan masalah sampah. Nah, beli balik. Matur suk semua nih, Ki. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Sehat, Ki? Sehat, astungkara rahayu. Matur suk semua nih, Ki, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami dari Tribun Bali. Ini terkait penanganan sampah di Bali ya, yang saat ini menjadi sorotan ya, bukan hanya di Bali tapi saya kira juga sudah menjadi sorotan dunia ya. Karena bagaimanapun Bali sebagai daerah pariwisata, ketika bermasalah dengan sampah itu akan menjadi sorotan dunia ya. Dan Gubernur sudah mengeluarkan SE terkait penanganan sampah ini, dan Bali kita tahu mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini sangat giat dalam penanganan sampah ini dengan sistem Tebo Modern ya. Bisa dijelaskan sepintas dulu Beli, bagaimana Tebo Modern ini Beli rintis di Desa Cemengon ini? Ya, pertama nih terima kasih dari Tribuners kehadiran ke rumah ini untuk berbincang tentang Tebo. Semestinya memang kita bersama-sama gaungkan. Masalah kebersihan itu tidak tukang sapu yang punya tugas. Masalah kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama kan. Nah, sebelum masuk seperti itu, tadi saya sudah disebutkan nama saya Wayan Balik Mustiana. Kebetulan memang tiang senangnya bergiatnya di lingkungan gitu. Karena jenuhnya melihat situasi. Tidak suka kalau tiang secara pribadi nggak suka berdebat tentang sampah, yang lebih baik kita lakukan gitu loh. Jadi persoalan sampah ini bukan untuk diperdebatkan. Karena tiang terus terang apa sih ya keuntungan kita untuk berdebat tentang itu. Tapi kita aksi yang ditentukan. Aksi yang kami lakukan di sini di Desa Adat Cemengon, kami dari Forum Penggiat Lingkungan Desa Adat Cemengon lebih fokus ke gimana desa kita bersih gitu loh. Desa kita bersih
masyarakat kita tertata dengan baik dan bertanggung jawab dengan sampah itu. Nah, awalnya kami di sini menggerakkan sistem ini kan, sebelum itu di 2011 kami udah melakukan beberapa kegiatan clean up atau bersih-bersih sampah plastik. Kalau pada saat itu mungkin belum, narasinya belum ke menangani sampah dari sumber. Di sana ada, ayo kita perangi sampah plastik, memerangi sampah plastik. Nah, dari situ kami di sini di Desa Adat Cemengon bersama teman-teman Forum Pegiat Lingkungan Desa Adat Cemengon, gimana, apa sih yang kita harus lakukan untuk desa kita bersih dari sampah, terutama sampah plastik pada saat itu. Lakukan kegiatan clean up atau lain sebagainya. Harapan kita masyarakat itu teredukasi gitu loh, tapi malah sebaliknya gitu. Malah sebaliknya kita ditunggu, kita lakukan bersih di hari Minggu, yang naruh sampah di hari Sabtu gitu loh. Malah kita ditunggu. Dah, kita ini bukan tukang sapu, tukang pembersih, bukan itu. Ya, kita ingin ya, kita ingin pada saat itu gimana desa kita, yuk, yang warga di sekitar di Bantar itu tidak membuang sampah ke sungai. Nah, dari situ berkegiatan, akhirnya adalah kalau kita terus seperti ini nggak akan selesai masalahnya. Nah, mulailah bersistem membuat bank sampah atau lain sebagainya. Membuat bank sampah pada saat itu sampai di tahun 2013-14 itu. Jadi ada salah satu warga kami membuat mau pelataran Merajan, membuat, perlulah tanah gali kalau dia ragu membeli di luar atau lain. Akhirnya dia gali di rumah. Gali di rumah, di situ dia pakai buis untuk menutup itu gitu lah. Nah, ketemulah kita dari Forum Peduli Lingkungan Desa Adat Cemengon, dari komunitas. Oh, ini salah satu untuk penanganan sampah gitu. Oh, dari idenya dari situ awalnya ini. Nah, kami coba-coba sama teman-teman dari situ 4 sampai 8 bulan tuh isi sampah. Loh, kok ini masih aja bisa diisi gitu. Jadi, oh, ini salah satunya. Tapi kami pada saat itu sebutnya sepiteng komposter, belum ketebel. Akhirnya dalam bank sampah kita udah punya, kita tetap aja, loh, kok udah bank sampah punya, kenapa sih sampah itu masih di ujung gang, terus masih aja berserakan atau seperti itu. Nah, disitulah kami dari beberapa anggota forum membuat di rumah masing-masing. Salah satunya saya di sini di tahun 2013 saya buat di rumah. Sampai sekarang kita punyanya 4 di rumah. Tebu modern karena kita belajar dari pengalaman. Harus coba mencoba. Nah, di situ sebelum masuk seperti itu, bersama teman lah diskusi seperti sekarang ini, kita diskusi masalah sampah. Oh, sampah sebelum itu kita harus penanganannya harus tersistem. Ada jalurnya, ada rule-nya. Karena jenis sampah kita sekarang kan beraneka ragam. Pada umumnya aja ada 3 lah paling banyak. Organik, anorganik, dan residu. Itu udah harus beda penanganannya. Kalau masih dengan satu penanganan itu kapanpun tidak akan selesai. Itu pikiran kita bersama teman-teman di sini. Nah, disitulah muncul idenya membuat suatu pola penanganan sampah. Terus cetuslah pesan PD. Pesan PD itu apa? Pesan PD itu adalah pengolahan sampah mandiri pedesaan. Mandiri pedesaan. Desa yang kami maksud adalah desa adat. Nah, kami coba jelaskan apa sih pesan PD itu. Pesan PD itu adalah suatu sistem penanganan sampah secara 90% sampai 100% ada jalur-jalurnya. Nah, pesan PD ini ada 5 syarat. 5 syarat beliau. 5 syarat mutlak harus dilakukan kalau ini mau diterapkan di satu desa adat atau lain sebagainya. Yang pertama, 2 tong sampah di rumah masing-masing. 2 tong sampah di rumah masing-masing. 2 tong sampah di rumah masing-masing. Yang kedua, 2 tebo modern. 2 tebo modern di rumah masing-masing. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah
bank sampah aktif di satu wilayah desa adat atau bank sampah aktif. Yang keempat, penanganan residu. Penanganan residu. Nah, yang kelima inilah peran desa adatnya muncul. Peran desa adat. Ya, kenapa di sistem ini peran desa adatnya yang paling akhir? Karena kalau desa adatnya kan sekarang banyak yang menulis dilarang buang sampah di sini. Akan muncul pertanyaan, di mana saya buang? Kan seperti itu. Saya buang gitu ya. Di mana saya buang seperti itu. Nah, desa adat lah berperan membuatkan aweg-aweg, membuatkan peratur, menyiapkan prasarana ini. 2 tong sampah kalau memang bisa dari warganya ingin berkontribusi juga membuat sendiri di rumah boleh. Dari desa adat pun boleh. Desa gini ini 2 tong sampah ini wajib ada di rumah. Untuk apa? Karena sepengetahuan kita, tiang secara pribadi, secanggih apapun alat. Apapun mau dibilang secanggih alat dari Jerman, dari Jepang, dari apapun, tanpa pemilahan disitulah kegagalan kita. Tidak ada penanganan sampah dengan satu sistem. Tidak bisa. Harus terpilah, wajib memilah. Kalau kita udah tertib memilah, disitulah keberhasilan kita menangani sampah. Nah, dan pemilahan itu dari rumah tangga. Dari rumah tangga, si penghasil sampah. Penghasil sampah. Kalau misalkan sekarang kan banyak alasan, oh, saya udah memilah sampai diangkut dicampur lagi. Saya udah melakukan pemilahan, akhirnya tidak ada yang mengambil atau lain sebagainya. Nah, banyak alasan yang kalau itu kita debatkan, itu tidak akan ada ujung pangkalnya. Beragam masalah. Nah, 2 tong sampah ini karena kesuksesan kita menangani sampah dan pemilahan, banyak alasan tidak ada waktu, tidak ada tidak lain seperti ini. Nah, ini kami di pesan PD ini seperti ini. Pilahlah pada saat membuang. Setiap orang kan pernah minum, pernah memakai botol, taruh di tong sampah botol. Megang kresek, taruh tong sampah kresek. Kalau nyapu di halaman ada organik, masuk ke tebel. Ya kapan memilah? Ya pada saat membuang. Saat membuang ya. Kalau nggak mau memilah seperti itu, bawa aja sampah kalian masing-masing kan seperti itu. Itu dah. Nah, dari 2 memilah. Jadi 2 tong sampah ini untuk residu dengan plastik dan botol. Plastik dan botol. Dan residunya khusus ada lagi. Kalau 2 pun di sampingnya ada residu lagi Kalau 3 lebih bagus. Kalau 2 cukup. 2 ini untuk plastik dan botol ya. Plastik dan botol ini kaidah untuk bisa didaur ulang. Didaur ulang. Nah, terus kalau ini udah dilakukan, wajib desa adat menyediakan 2 tebel modern di rumah masing-masing. Karena jangan larang aja warganya buang sampah seperti ini. Nah, kalau tiang di sini desa adat Cemongon ini semua warga dari warga ini 350 kakak disediakan oleh desa adat. Kenapa harus ada 2 tebel modern kan? Karena ada 2 tebel modern. Karena spek tebel yang jelaskan dulu. Spek tebelnya di sini adalah 80. Ini pakai buis ya, pakai buis beton, 80 lubang dalamnya, 80 cm dan kedalaman 2 meter. Kedalaman 2 meter, kemudian diameternya 80. Kenapa 80? Karena kami di sini kan nanti membuat 2 meter itu kan bahu manusia biasanya kan 65 sampai 70. Berarti jadi masih bisa lah untuk menggali di dalam. Nanti waktu buat dan waktu panen. Seperti itu. Nah, kenapa harus dua lebih dalam boleh aja gitu misalkan. Kalau lebih banyak penampung mungkin ada teman-teman berpikir seperti itu boleh, tapi harapan kita untuk membuat ini kan sampah organik kita terurai nanti. Yang mengurai adalah mikroba yang ada di dalam tanah. Ternyata mikroba di dalam tanah itu bisa hidupnya cuma di kedalaman 2 meter. Cuma kedalaman 2 meter. Kenapa dia bisa hidup di kedalaman 2 meter? Karena dia bisa asupan oksigennya sampai 2 meter aja. Ini sudah pernah dicoba, Bli? Benar, pernah coba. Kalau tiang sampai 4 punya di rumah, 4 meter ada, 3 meter ada, 2 meter ada. Artinya spek 2 meter ini berdasarkan hasil analisa beli, hasil uji coba beli gitu ya? Hasil uji coba. Praktek langsung. Iya, praktek langsung ya. Praktek langsung. Jadi bukan, ini di rumah saya aja seperti ini, di rumah yang lain sama juga seperti itu. Berarti 4 meter itu tidak maksimal. Nah, gitu ya? pernah kami panen yang di 4 meter, 2,5 meter aja yang bisa
terurai, di bawahnya utuh sampahnya. Oh, ya nggak terurai ya. Ya, di 3 meter pun seperti itu. Di 3 meter itu 2,5 sampai 2 meter yang paling maksimal. Terus coba yang 2 meter 100% terurai. Oh, iya. Jadi makanya kita dari sini biar teman-teman yang lain nggak mencoba-coba seperti ya kami nggak rugi lagi membuatnya dalam. Itu berapa tahun prosesnya tahun? 2014 sampai sampai menemu 2 meter. Ya, sampai menemu 2 meter sampai 4-5 tahun lah. 4-5 tahun ya. Itu Tribuners artinya itu melalui analisa ya, melalui percobaan langsung, praktek langsung, akhirnya spek yang ideal itu ditemukan. Tingginya 2 meter, lebar 80 ya. 80. Dan 2 meter itu semuanya buis atau ada tanahnya juga? Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Kita dibuat tebo ini kan mengharapkan mikroba itu bisa mengurai sampah kita. 50%-nya ini kan ada totalnya 2 meter. 2 meter, gitu. Kalau buis biasanya tuh tingginya 50. Maksimalnya bisa 50%-nya berarti 1 meter. Berarti kita memakai 2 buis. 2 buis ya. 2 buis dan 1 meter ke turun itu ke bawah itu tanah. Tanah gitu. Ya, harapan kita mikroba bisa hidup di sana. Kenapa 2 meter kita pakai 2 buis, kalau 1 gimana kan seperti itu. 1 boleh aja, tapi kita harus tahu struktur tanah kita di rumah. Kalau kita ragu, misalkan tanah kita labil atau lain, saya pakai 2. Kalau misal kita yakin tanah kita tanah kita kuat, pakai 1 nggak masalah. Bisa 50 cm aja 50 cm tapi aja. Tingginya tetap 2 meter? Tingginya tetap 2 meter. Kalau lebih rendah, kalau kita, sampah dia nggak terlalu banyak, pakai 1,5 meter boleh. Boleh. Boleh, kalau itu. Karena mikroba itu semakin ini oksigennya makin dapat dia masih dapat. Kalau lebih dalam dia nggak dapat. Kalau lebih lebar boleh kan kembali karena idealnya yang kami coba di sini kan pasti di setiap rumah tuh ada space 80 sampai 90 cm. Jadi 80 cm itu masih bisa buat gitu. Bentuknya pun nggak harus bulat. Boleh kotak, pakai batako, sesuaikanlah tempatnya. Ada kami di sini warga kami bentuknya nggak nyudut sama sekali. Di sini 20 cm, di sananya 30. Sesuaikan bentuk kondisi ya. Sesuaikan bentuk. Sesuaikan. Ini saya punya lahan masih bisa loh, asal ada kemauan. Nah, tadi beli nyebut 2 tebo modern nih masing-masing satu rumah. Itu kenapa harus 2? Kenapa harus 2? Karena pengalaman kita sekarang ini kan sampah itu tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Ada libur sampah. Kalau DLHK ada liburnya DLHK ya. Yang libur adalah tukang angkut. Petugas sampah bahkan seminggu baru datang nih. Seminggu baru datang. Ya, karena sampah tidak ada libur, berarti dengan spek 80 dan ke dalam 2 meter pasti akan ada limit waktu penuh. Bila mana penuh, kita pakai yang kedua. Lubang 1 pertama, lubang kedua. Nah, pengalaman tiang di sini di Desa Adat Cemengon dengan luas rumah 4-6 are, itu penuhnya 10 bulan sampai 1 tahun baru penuh 1. Jadi 4 are, 6 are itu baru 1 tahun ya? Ya kalau 4 are sampai 2 tahun. Kalau 6 are 10 bulan udah penuh dia. Gitu. Nah, penuhnya ini anggap 10 bulan dah 1. Penuh 10 bulan 1 karena sampah tidak ada libur, pindahlah yang ke lubang kedua. Lubang kedua, yang lubang pertama nggak usah diapain, tutup, diamin aja. Nggak usah diisi apa-apa lagi, diamin aja. Ya pakailah yang kedua. Berarti yang kedua kamu butuh waktu yang sama juga. 10 bulan. 1,5 tahun ini udah diproses secara alami menjadi kompos. Penuh yang kedua, panen yang pertama kita gali lagi, panen yang kedua kita dapat bonus kompos, kita gunakan lagi. Kenapa harus panen kan seperti itu? Karena kita pingin siklusnya biar nyambung, biar 10 bulan ini tetap. Jadi volumenya lubangnya itu biar tetap penampungnya tetap seperti itu. Satu, kita dapat bonus kompos. Kedua, volumenya masih 10 bulan nanti. Kalau misalkan tidak digali itu biasanya 30%-nya masih, di 30%-nya masih, ada lagi 30% mengurangi. Mengurangi. Jadi siklusnya bagaimana biar tetap utuh 10 bulan atau 1 tahun. Jadi ini harus panen, dikuras. Itu bisa kalau misalkan satu desa masif gitu misalkan, ini hal yang paling jelek dah.
Kalau dulu kita buang sampah ke tegalan orang, mungkin boleh nggak saya buang sampah? Mungkin banyak yang menolak kan. Andai kata kompos ini nggak laku, nggak laku terjual gimana? Apa kebanyakan kita punya tegal orang, kita, saya mau naruh kompos, ada yang nolak nggak? Kira-kira, kira-kira nggak ada yang nolak. Ini yang terjelek, yang terjelek. Nah itu fungsi tebonya. Nah kembali yang ceritakan tebo, kenapa yang namanya sebut tebo? Nah, yang awalnya kami sebut namanya Sepiteng Kompostas. Setelah kami beberapa kumpul di forum pegiat lingkungan Bali, kami coba menyampaikan idenya, menyebut nama Sepiteng Komposter. Konotasi orang udah jorok. Ya, Sepitengnya. Udah jorok Sepiteng atau lain sebagainya. Nah, ada salah satu teman dari Ketewel itulah mengusulkan, gimana kalau kita sebut namanya tebo? Tebo, ya. Tapi belum, masih berdebat, ada tebo modifikasi, ada tebo modern, ada Nah, gitulah adalah kesepakatan kita. Tiang secara pribadi lebih mengambil ke tebo modern. Kenapa Tiang ngambil tebo modern? Ada tradisional, ada yang modern. Yang tradisional ini kita modifikasi menjadilah modern. Itulah makanya sekarang yang dikenal sama teman-teman tebo modern. Dari situlah kalau tebo modern, karena Tiang secara pribadi dan teman-teman ingin mengangkat kearifan lokal. Yang memang orang tua kita dulu nggak pernah ribut masalah sampah. Masalah sampah dibuang ke tebo gitu. Tapi memang dulu belum adanya penggunaan plastik. Belum masif ya. Ada sampai orang tua kita, di mana buang sampah? Ke tebo, buang aja. Kebiasaan kita basih bawah, tapi penggunaan kita berubah. Tapi penanganan kita nggak berubah, tapi ke arah yang kurang baik sekarang sebenarnya. Kurang baik seperti sekarang kan tebonya sudah berkurang, apalagi di kota ya, sudah hilang. Sementara produksi sampahnya masih terus. Malahan banyak beraneka ragam. Makanya ke jalan nih. Makanya, dan penanganannya belum ketemu, sampah semakin banyak. Betul. Makanya semakin banyak. Nah, dengan ini mungkin Tribuners yang di luar Bali mungkin apa sih tebo itu ya? Jadi tebo itu tegalan ya, teman-teman. Jadi lahan yang di belakang rumah. Itu yang tahan kosong. Itu di Bali itu banyak dulu itu di belakang rumah kita itu ada tanah kosong, tegalan tuh disebut tempat tebo. Buang sampah. Tempat buang sampah. Ada kalau temen di luar Bali ada bilang Jombang. Jombang. Kalau tapi sistemnya di sana memang sama dengan tanah kosong, digali dulu, buang sampah dikubur, nanti diuruk disebut Jombangan di sana. Sistemnya sama juga seperti itu. Kan kalau dulu kan ada menggali, menanam, mengubur kan ada seperti itu kan, ada 3M itu kan. Nah itu menguras, menggali, mengubur kan itu seperti itu dulu. Ada, karena dulu sistemnya di luar Bali mungkin Jombangan. Kalau kita di Bali benar yang disampaikan itulah, setiap pekarang rumah yang di Bali dulu menyediakan tempat tanah di belakang rumah untuk buang sampah. Seiring dengan waktu kontrak jadi villa sekarang, jadi garasi atau lain sebagainya. Mahal tanahnya. Mahal dan semakin berharga, hilang tebonya. Nah disinilah kami ingin kembalikan kearifan lokal Nah seperti yang teman-teman, saya secara pribadi bukan sebagai pencetus nama tebo, enggak gitu loh. Nama tebo itu udah ada dari dulu. Kami cuma ini salah satu sistem yang masih layak untuk kita angkat kembali untuk menangani sampah organik kita. Dimodifikasi aja. Dimodifikasi lah, nyaman lah kita. Nah kalau udah ada 2 tong sampah, 2 tebo di rumah, gitu aja kita pakai penuh 1, pindah ke 2, panen yang pertama gunakan lagi. Itu jadi, seterusnya. Tebo modern ini khusus untuk sampah organik ya? Tebo sampah organik, khusus untuk sampah organik, dan itu tipe jenisnya banyak juga. Ada yang datar dengan tanah, ada yang punya luas seperti sekarang ini. Kita ngobrolnya di atas tanah. Ini tebo modern. Modern. Sebetulnya. Jangan salah ini, bukan meja hias ini. Ini tebo modern yang dimodifikasi menjadi meja. Betul. Dan kegunaannya ini ada 2. Fungsi utamanya ada 2. Selain kita bisa ngobrol atau lain sebagainya, fungsi 2. Tugas utamanya adalah untuk penanganan sampah organik harian di rumah kita. Yang kedua adalah penampung air hujan pada saat musim hujan. Penampung juga ya. Itu kan sekarang udah masif
pemadatan jalan, betul. di rumah udah paping, ada lain sebagainya, batu sikat dan lain sebagainya. Jadi pada saat sekarang hujan bukan berkah lagi, musibah. Jadi kita anggap musibah, padahal kan itu siklus alam. Ya. Musim hujan, disitulah tanah akan memegang airnya untuk kita, untuk sumur kita tidak kering, kita sungai kita kembali seperti lain, dan hutan-hutan masih subur kembali kan gitu fungsinya. Tapi kita sekarang kan tutup atau lain. Nah, salah satunya ini adalah untuk menstabilkan air permukaan tanah. Jadi bisa menampung air hujan ya. Seperti kita lihat kan ada beberapa rumah warga kita kan antara jalan dan rumahnya lebih rendah rumahnya. Jadi salah satu untuk air hujan itu penampung air hujan. Jadi bisa berfungsi lain juga, fungsi ganda. Karena di atasnya ada lubang-lubang sehingga masuk air. Nah, itu udah fungsi yang kedua tuh. Yang ketiga adalah bank sampah aktif. Bank sampah aktif. Nah, kalau warga udah memilah di rumah, jadi kemana nih sampahnya, anorganiknya? Kita bawa ke bank sampah. Kita warga mendapat tabungan. Datang ke sana bawa sampah, pulang bawa buku tabungan. Kapanpun bisa tarik. Karena kami di Desa Adat Semengon bekerja sama dengan LPD. Kerjasama LPD ya. Kerjasama LPD, dana masyarakat, tabung masyarakat semua di LPD. Jadi tiap kapan bank sampah itu di? Kalau kami pernah mencoba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, warga lebih nanggung bawanya kalau 1 minggu, nanggung bawanya kalau 2 minggu. Akhirnya kami keputuskan sepakat 1 bulan sekali. Setiap bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, disinilah peran Desa Adat muncul, membuatkan arah-arah, menyediakan tempat untuk membuat buka bank sampah, sistem pencatatan di bank sampah, menyiapkan tenaga kerja untuk tenaga relawan lah untuk. Ini bank sampahnya di Banjar ya, di Banjar ya. Di Banjar, karena kami juga selain di Balai Banjar ada gudang bank sampah juga ada gudang Balai Serbaguna di sana. Di situ kami sering pakai. Terus sampah-sampah dari masyarakat ini, yang sampah plastik ini, yang di bank sampahnya dikemanakan selanjutnya? Pada kerjasama dengan pihak lain? Betul. Kita memang harus mestinya kalau kita di Desa Adat Semengon, sebelum buka kita udah koordinasi seorang pengepul sama pengepul. Pengepul hadir pada saat buka bank sampah, jadi sampah itu nggak sempat nginep. Timbang, catat langsung naik di mobil pengepul, sudah langsung selesai. 3 jam udah selesai langsung beres. Jadi sampah tidak ada yang nginep di sana. Langsung. Nah, itu fungsi yang ketiga. Nah, di sini ternyata ada sampah residu. Sampah residu. Ya, sampah residu itu ternyata yang kita memang tidak bisa diolah. Apa aja sampah residu itu, Bli? Yang paling sulit kita tangani adalah pampers, pembalut, styrofoam, ada misalnya kita sekarang nggak sadar ada B3 seperti sisa obat, sisa obat yang sering kita HB, itu kan zat kimia yang sangat berbahaya. Itu juga termasuk. Yang paling sulit kita tangani adalah ini snack. Oh, pembungkus snack itu? Snack kan di dalamnya ada pewarna metalnya yang mengkilat itu. Itu sama sekali tidak bisa didaur ulang. Mungkin sama ini juga, Bli, pembungkus apa namanya, yang pakai cuci gitu? Ya, sama. Kalau itu jenis sablon namanya. Yang di luarnya seperti deterjen kan jenis sablon. Itu masih bisaan. Yang nggak bisa yang di dalamnya. Sama yang sekarang kita terkecoh dalam arti seperti Mika. Mika itu kan sekarang masif sekali bungkusan jajan Bali. Coba bungkus buah juga ada juga. Bungkus buah ada, bungkus nasi goreng yang dijual itu pakai Mika seperti ya. Ada jajan apa tuh namanya apem itu kan pakai itu. Sebenarnya itu nggak bisa didaur ulang. Itu masuk residu juga masuk residu. Itu masuk residu juga karena coba aja simpel kita mengetes yang mana bisa didaur ulang, kita pakai korek bakar. Kalau dia menetes, itu bisa didaur ulang. Kalau dia terbakar keluar asap hitam, udah nggak bisa didaur ulang. Udah residu dia itu. Jadinya ini masyarakat juga perlu paham kan, membedakan residu dan
yang anorganik kan ya. Ya, logika sederhananya gini kan, kalau dia meleleh berarti di daur ulang masih bisa, daya lengketnya masih ada. Kalau ini, kalau coba Mika beli kapanpun nanti siapapun teman-teman yang nonton, coba siapa beli jajan Bali itu yang pembungkus dari Mika yang kecil tuh, coba bakar, pasti dia asap hitam yang keluar, nggak ada netes. Berarti itu nggak ada lengketnya lagi. Iya, ya, rasanya nih teman-teman mau nyoba pasti ini penasaran pastinya. Nah, itu masuk residu. Nah, Ya, kami ya. di Desa Adat Cemenggon menangani itu residu 1 minggu sekali. Khusus residu seminggu sekali. Kenapa 1 minggu sekali? Kan ada pempas dan pembalut. Ya, ya, ya. Sama ibu-ibu yang sering beli pembungkus daging, pembungkus itu kan benyel dan lain sebagainya, itu termasuk residu juga. Nah, ini yang kami hindari, nggak sampai bau. Biar nggak sampai bau. Kalau 1 minggu masih normal. Kami di setiap 1 minggu sekali, pas hari Minggu, jam 5:30 sampai jam 8, buka residu di Banjar. Nanti ada serinonya, disiapkan Banjar juga melalui BPS-nya. Jadi warga datang ke sana, ada carry 1 di sana, warga buangnya di sana. Kita di sana cuma memantau, oh udah benar residu atau masih ada tercampur atau itu lebih ke edukasinya. Tidak edukasi lagi, edukasi langsung. Oh ini tidak masuk residu, ini residu, ini enggak. Gitu. Indah bisa interaksi sama warga langsung. Gitu. Pada saat dia megang sampahnya. Kalau dia nggak megang sampah kita aja nggak tahu juga gitu loh. Nah terus sampah residu ini dibawa kemana beli? Ini yang tiang secara pribadi mengembalikan fungsi TPA. TPA ya. Sekarang TPA kan udah diplesetkan. Dulu tempat pengolahan sampah akhir. Akhir ya. Tempat pengolahan akhir, sekarang tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir ya. Sebenarnya dulu TPA itu kan diciptakan untuk yang mana tidak bisa diolah di Banjar, di desa, di rumah. Itu TPA yang punya tugasnya seperti residu. Nah, residu inilah kami, karena pemerintah yang memberi izin untuk izin edarnya semua ini termasuk residu. Ini loh saya nggak bisa olah di desa saya kembalikan. Kita kembalikan fungsi penanganan sampah residunya di TPA ya. Nah, peran desa adatnya yang ini yang sekarang. kelima. Yang kelima, peran desa adat menyiapkan fasilitas ini. Kalau udah seperti itu, menurut saya secara pribadi sih nyaman aja melakukan itu. Bisa jalan ya. Kita pertama, kita tidak menunggu angkot untuk nunggu penjemputan truk. Tidak menunggu ngelah jadwal. Organik masuk ke tebong, ngelah anorganik masuk ke tong sampah, ngelah residu setiap hari Minggu, ngelah anorganik setiap 1 bulan. Artinya tertata ya. Kita udah ada rule-nya masing-masing. Dan rasanya juga masyarakat banyak dapat manfaat ya, selain penanganan sampah seperti tadi untuk tebu modern bisa mendapatkan komposnya kan gitu, nilai plusnya kan. Untuk bank sampah dapat tabungan gitu, ya, meskipun tidak banyak, artinya kan ada lah seperti itu kan, karena dapat tabungan ya. Jadi rasanya emang sistem ini ya rasanya memang layak diterapkan dan sudah terbukti di Desa Cemenggon ini kalau menurut saya ini bukan satu-satunya ya. Seperti saya bilang tadi, tidak ada satu sistem yang akan menyelesaikan masalah. Seperti sistem pesan PDK ada beberapa, masih sampai mengaitkan ke adatnya, ke aturan adatnya, ke pemerintahnya ada di sini, peran pendesanya ada di sini, peran rumah tangga yang paling ujung tombak yang memisahkan sebelum bergabungnya langsung dipisah. Ini semua komponen ini bergerak. Betul. Makanya ini bukan satu-satunya, salah satu solusi cara penanganan sampah yang mesti kita memang masih layak kita gini kan terapkan gitu loh. Dan saya tiang di sini di Desa Adat Cemenggon tidak ada pungutan sampah nggak ada. Sementara di tempat lain ada ya. Terus di tempat saya nggak ada. Kan ada. Nah, bulanan. Dari itu perlu diketahui juga sama teman-teman juga ya, sama yang nonton nanti. Dulu kami pernah ada survei di sini, survei dari PPLH Bali. Dari PPLH Bali itu mengadakan survei beberapa hari sampai 3 minggu kalau nggak salah, sampai 10 bulan. Menyurvei setiap rumah-rumah
Berapa sih penghasil sampah setiap hari? Ternyata keluar angkanya di 1 bulan terakhir, setiap satu kakak itu rata-rata dia ada 4 sampai 6 orang. Ya. Sampai 6 orang ternyata menghasilkan sampah setiap hari 4 kilo. 4 kilo per hari. Ya? Per hari. Mau sampah organik, plastik 100% sampah. 100% sampah. 100% sampah. Termasuk Jadi sampah 100% sampah. Kalau kami masih menggunakan open dumping, timbun angkut buang, seperti yang selama ini kita jalani. Jadi 4 kilo dikalikan 350, 1,6. Dan tonan itu. 1,6 ton per hari. 1,6 ton per hari. Baru satu desa. Baru satu desa itu ya. Di Bali berapa ribuan desa adat ada kan. Ada ratusan ribuan Banjar ada kan. Ini belum mau Banjar tiang kan 350 kakak. Itu menghasilkan sampah 1,6 ton. 1, ton per hari. Kalau dikalikan 1 bulan. Hampir 50 ton per bulan. Nah, dengan sistem pesan PD ini bukan seperti ini. Oh, ini yang paling bagus enggak gitu. Nanti kalau ada yang lebih bagus, ayo tiang siap dengan seperti itu. Dari 100% itu 60 sampai 70% sampah organik kita udah masuk ke tebel. 20 sampai 25%-nya udah ke bank sampah. Ke bank sampah. 10%-nya aja ke TPA melalui itu pun hanya residu. Nah, dari residu berarti tiang ada setiap minggu buka penanganan residu, tiang sempat timbang sampai 425-400 kilo per minggu. Kalau itu dikalikan 4 kali 4, 16 sama dengan 1,6 ton juga ya. Yang dulu 1 bulannya 50 ton, sekarang 1 bulannya 1,6 ton. Segitu kita bisa. Kalau masalah bukan bisa dan tidak bisa, mau atau enggak desanya bersih gitu loh. Niatnya. Kembali ke niatnya. Niat ini kalau karena semua orang ingin bersih, ya harus semua orang menjaga kebersihan. Tidak. Nah, Bli, tentu sebelum ini bisa diterapkan di Desa Cemangon sendiri ya, rasanya pasti apapun yang sebuah perubahan yang baru gitu ya, sesuatu yang baru itu pasti ada kendala-kendala gitu. Benar. Sempat nggak mengalami kendala-kendala di awal itu? Mungkin ada masyarakat tidak serag misalnya gitu atau bahkan menolak dengan berbagai alasan gitu. Anggaplah kendala dan yang kita harap di sini kalau bilang kendala sih banyak. Tapi kita punya keyakinan kalau niat kita tulus, ini untuk desa, untuk balik kita semua, alam akan membuka itu. Kalau tiang cerita tentang kendala gitu. Karena yang dari awal meyakini sistem ini akan mengusik kenyamanan orang. Kenapa tiang bilang mengusik kenyamanan orang? Ini biasa jangan lulu di badan yang ngurus. Dipikirannya udah tertangan dengan baik. Tapi itu kan cuma memindahkan aja. Belum ada penanganan. Baru memindahkan dari rumahnya dia, dari desanya dia ke TPA. Kan baru seperti itu. Belum ada penanganan. Dianggap udah selesai masalah sampahnya. Padahal itu sekarang jadi masalah besar kan? Jadinya karena semua masalah di desa-desa dijadikan satu titik. Nah, disitulah jadi muncul permasalahan besar. Betul. Jadi bertumpuk masalahnya di sana. Nah, kalau tiang secara kenapa tiang bilang mengusik kenyamanan orang, karena kita semua ajak ngurus lulu. Tapi itu lulunya pribadi, bukan lulu orang lain atau sampah orang lain gitu. Nah, sebelum seperti itu perlu kita yang sampai ke pemahaman. Sebelum jadinya sampah, kita sering, ini kalau udah tidak berguna bagi kita anggap sampah. Gitu loh. Kita nggak pernah berterima kasih. Yang dulunya kalau nggak ada botol minuman dari pabrik sampai kita bisa minum, setelah habis kita buang, kita sebut sampah. Buah juga seperti itu, dari bunga sampai pucil sampai dia matang, dia menjaga dagingnya. Setelah kita makan, kita sebut sampah. Sebetulnya sampah yang itu siapa sih secara fisik? Ini apa pikiran kita kan seperti itu. Yang menyebut dia sampah itu kan pikiran kita. Nah, makanya sistem ini usik usik ya nyaman. Nyaman tinggal ngejang di depan ya. Itu kan. Nah,
kita ajak berkolaborasi, mau bertanggung jawab dengan ini. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, ada 3 hal yang dia harapkan. Satunya terpaksa, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habit atau pola hidup. Menjadi habit ya. Ini yang akan. Nah ini kalau saya secara pribadi ada hitungan tahun, 10 tahun, di 30 tahun ke depan baru ini akan terjadi. Menjadi habit ya. Ya. Itu proses. Ya proses. Siapapun nanti kalau 1 tahun akan menyelesaikan sampah, saya nggak bisa. Sebelum penghasil sampahnya diperbaiki seperti saya bilang tadi. Penghasil sampahnya, sudut pandang kita dengan sampah. Kalau kita sebut terus sampah mengganggu saya, corok, bau atau lain sebagainya, itu pikiran kita. Oh, ini urusan DLH, ini urus nukang angkut, urusan pemerintah itu cara pandang kita. Sampai kapan? Nggak akan selesai ya. Jangankan 30 tahun, 100 tahun pun tidak akan terselesai masalah. Yuk kita berterima kasih dengan itu semua. Oh, kamu kulit buah ini, kamu dari alam, saya kembalikan ke alam. Kembalikan ke alam. Ini kamu dari pabrik, saya kembalikan pabrik melalui apa? Bank sampah. Bank sampah. Itu filosofinya ya. Jadi yang dari alam kembalikan ke alam lewat tebu modern ya. Nah itulah tantang bank sampah. Tantang yang paling berat, mengubah pola pikir. Saya secara pribadi tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah orang adalah kenyataan yang ditemukan. Dia yang mau berubah secara pribadi. Makanya kalau ini kita terapkan di masing-masing desa ini, harapan dia 10 tahun. Di 30 tahun ke depan baru kita lihat balik kita bersih. Tapi kita bodirong keluar perizinan. Paling tidak ada usaha ke sana kan yang. Nah, itu dah. Nah, selain tadi mengusik kenyamanan warga yang sudah terbiasa tinggal naruh sampah di luar. Untuk pembuatan tebu modern ini di rumah-rumah warga itu ada kendala juga, Bli? Ada sudut pandang. Kembali yang ke sudut pandang. Ada yang bilang buat lubang di rumah pemali. Sampah di rumah di jalan nggak boleh dibawa pulang. Dibawa ke dalam rumah di dalam rumah. Kalau ini ada sudut pandang sampah ini kita sering kita anggap jorok gitu loh. Padahal ini contohnya. Beli daun pisang gitu, misal, sampai di rumah pakai bandan jotan potongannya itu pun sisanya itu kita pakai tataan bandan jotan, tapi sisanya ini kita udah anggap dia jorok, letah dan lain sebagainya. Kendalanya buat gini, ada yang bilang, oh di rumah buat seperti itu akan menyumbang gas metan di masing-masing. Aduh banyak yang seperti itu. Nah, tapi dia jawab dengan tindakan aja. Kalau itu memang betul terjadi, menyumbang gas metan, kita sebagai manusia menyumbang gas metan juga. Iya, betul. Kita makannya organik semua. Iya. Nanti kita kentut itu gas metan juga gitu loh. Sama juga dengan tebel. Apa bedanya? Kalau ini dibilang pemali, apa bedanya dengan toilet yang kita buat? Toilet di dalam kamar malah ya. Kalau ini dilarang, toilet dilarang juga gitu loh. Ya mungkin ya inilah sudut pandang salah satunya menjadi kendala ya. Itu yang bilang yang berkurang berdebat, tapi dengan tindakan. Kalau kamu punya solusi yang lebih baik dengan ini, saya ikut kamu. Kalau kamu belum menunjukkan yang lebih baik dari saya, bukan ini yang paling baik yang saya buat, enggak. Lebih baik dari ini, saya ikut. Tapi kan sudah menemukan solusi juga, melihat kendala-kendala itu, misalnya yang mungkin tanda kutip yang agak keberatan membuat tebu modernnya di natahnya. Ternyata tebu modern ini bisa bikin di depan rumah, betul. Kan gitu ya. Depan rumah bisa, di gang juga bisa. Asal tidak lewatin mobil. Di gang bisa lubang bersama. Misalnya sekarang kan banyak perumahan. Perumahan itu misalkan itu kan ada rumah sekarang di perumahan ada 1 are, 1,5 gitu. Ware pun paling besar. Itu kita bisa buat lubang bersama. Lubang bersama ini gimana? Depan rumah kita kan pasti ada tetangga atau 2 rumah gitu. Yuk kita buat 2 lubang. Kamu buat 1, saya buat 1. Nanti bergiliran make. Tetangganin 2 atau yang 4 rumah tangga ini. Kalau rumah segitu apa yang bisa kita tanam? Iya betul. Paling bonsai yang banyak adalah sisa masakan di dapur. Kalau kita Bali potongan setelah pekara lah itu yang paling banyak.
tapi penggunaannya tetap sepakat ini. Itu salah satu untuk menjaga keharmonisan kita. Kalau udah tertata di situ, undang orang yang, oh saya punya warga sekian di perumahan ini, mau buka bank sampah, datang pengumpul. Betul. Datang pengumpul, malahan dia ngasih buku tabung atau lain sebagainya, mau. Ya itu Tribuners, jadi sama sekali tidak ada alasan dengan situasi kondisi rumah yang sempit gitu ya. Yang penting ada, sekali lagi ada niat ya. Niat. Jadi kalau teman-teman yang mau konsultasi atau pengen membuat tebu modern di rumahnya, beli balik selalu setiap standby ya. Siap, bisa kontak langsung beliau. Nanti bisa saya cantumkan nanti nomor kontaknya, Bli. Boleh. Nanti mau diskusi atau mau pengen membuat itu ya. Nah, sejauh ini di Bali sendiri desa yang sudah memakai ini, menerapkan tebu modern kalau secara utuh ada 3 Banjar, 3 Banjar Rapuh dan Banjar Teleput kalau nggak salah itu ada teman yang sering kita ajak diskusi juga seperti ini. Karena kalau di komunitas, kalau di Bali, kalau nggak salah udah hampir 15.000 ada. Udah 15.000 ya? Ada. Artinya untuk perorangan. Iya, perorangan. Bahkan saya lihat itu selebriti Bali juga sudah ada. Orang-orang top Bali seperti John Bintang sudah bikin ya. Beliau salah satunya kita ajak buat video juga tentang pembuatan di rumahnya dia. Beliau juga beberapa teman udah melakukan kemarin yang diundang di Sandra Asri, perumahan di sana mau buat juga seperti itu, akan menganggarkan per tahun ini berapa rumah seperti itu. Gitu. Jadi di perumahan-perumahan maupun di pribadi sudah ya. Ya mungkin untuk desa adatnya belum masif ya. Karena gini, sudut pandangnya masih seperti yang tadi. Karena masih ada penjemputan, pengangkutan atau lain sebagainya, jadi belum masalah dianggap gitu. Padahal teman-teman kita yang desanya dijadikan TPA udah geram sekali. Makanya sekarang pemerintah kesulitan mencari tempat untuk pengganti TPA Suwung itu kan. Karena di mana-mana ditolak. Bener, siapa yang siap. Contohnya seperti ini loh, Bri. Desa yang lain mempromosikan desa wisata. Desa wisata bersih ya. Bersih. Terus desa teman kita jadikan penampung dari itu semua gitu loh. Masa dia mempromosikan desa saya tempat penampungan gitu ya? Boleh nggak? Desa wisata A, B, C di Bali, saya penampung sampah lo, gitu kan nggak mungkin. Iya betul. Apa distribusi desa-desa yang lain untuk desa yang kita pakai TPA? Belum ada. Kalau nggak mau mendistribusikan, yuk kita selesaikan sampah kita masing-masing. Dari sumbernya. Sumber, kalau Tiang menganggap cara pandang sumber itu pertama dari rumah, dari diri kita, dari rumah, dari Banjar atau dari desa, itu yang paling luas. Di desa itu udah selesai sampahnya, nggak usah kita lagi keluar. Nah di desa adat atau dinas itu kan udah ada dana, atau desa adat mencari dana, mengadakan penggalian dana itu sah aja, boleh aja. Itu kan lembaga yang udah resmi dari perusahaan di sekitarnya, CSR-nya, dia kan boleh aja. Kalau kita secara pribadi ini kan nggak bisa seperti itu. Desa adat sah aja seperti itu, apalagi desa dinas yang udah diibahkan beberapa dana khusus untuk. Nah sejauh ini kan sudah banyak juga ya kan sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian juga sekarang kan pemerintahan Provinsi Bali juga gencar ya. Bahkan kantor-kantornya diminta membuat tebu modern ya. Kemudian Pemkot Denpasar juga ini akan membuat beberapa titik ratusan titik tebu modern di Denpasar. Beli gimana melihat ini? Satu merasa bangganya dengan gini, secara pribadi, buah pikiran kita Tiang secara pribadi dan teman-teman yang ada di Cemongon dan teman penggiat lingkungan Bali punya ide seperti ini bisa bermanfaat untuk orang, itu sangat senang sekali. Secara pribadi bangga bahwa nanti ada harapan ke depan Bali kita bersih. Itu yang harapan Tiang. Dan satu lagi, siapapun yang mau buat jangan ragu-ragu. Oh nanti kebetulan ini juga ya beliau yang sampaikan ada salah satu yang ngasih tahu,
Rago Sing Bani buat tebal modern itu ada hak cipta atau lain ya. Terus terang kami tiang secara pribadi, mungkin ini awalnya dari Cemenggon dan tiang secara pribadi di rumah ini udah untuk Bali. Jadi beli nggak ada mendaftarkan ke Haki ya? Haki. Apa yang kita harus apakan nanti kalau kita membuat seperti itu akan ada di perdebatan. Jadi tujuannya beli bukan untuk bisnis, bukan untuk cuan ya, tapi murni untuk membantu Bali ya dalam ini penanganan sampah ya. Teman-teman jangan ragu, buat aja. Yang penting jangan malu bertanya apa kendala apa yang muncul sebelum membuat itu. Ayo kita konsultasi, ngobrol kapanpun dimanapun siap seperti itu. Nah mungkin teman-teman penggiat di seluruh Bali udah tahu dengan Tebo ini yang sering kita ajak diskusi. Siapapun kenal di sana, ada beberapa komunitas, ayo ngobrolkan aja. Apa yang harus, kalau saya ingin membuat Tebo, apa yang harus dibuat gitu. Jangan ada berpikir ini hak cipta atau lain-lain. Bebas siapapun. Bebas ya beliau. Asal spek tepat dan jangan rubah namanya. Jangan rubah namanya ya. Jadi pesan beliau yang penting speknya tepat dan namanya tetap Tebo modern itu ya. Dan seperti yang saya ceritakan ada filosofinya. Ada filosofinya. Buat ada yang beberapa mengubah nama. Kalau itu kita marah juga nggak enak nanti biar nggak, tapi filosofi ini kan dari leluhur kita, Tebo itu ada. Nah itu aja. Nah mungkin harapan beli ini kan sekarang pemerintah lagi masif untuk penanganan sampah berbasis sumber. Harapan beli untuk desa-desa adat di Bali ini kelak untuk bisa menerapkan sistem ini gimana? Nah ini yang memang mungkin ini momentum seperti yang saya bilang. Bali ini lagi sakit. Bali ini lagi sakit. Ya. Sakitnya. Kalau sakit harusnya diberi apa? Kan beri obat. SE-nya gubernur ini mungkin pil pahit kita. Ya, SE-nya gubernur sebagai pil pahit ya. Sebagai obat kita. Ini mungkin pemantik. Obat untuk kita ke depan agar kita sembuh dari sakit ini. Gitu loh. SE ini secara aturan nanti mungkin seperti yang bilang tadi, yang paling luas penanganan sampah dari sumber itu dari desa. Dari desa adat ya, desa adat atau desa dinas gitu. Itu yang paling besar. Jangan bawa keluar desa kita lagi, biar enggak desa teman-teman kita kotor lagi. Kita bertanggung jawab seperti sistem ini. Pesan PD, yuk kita mandiri pedesaan, mandiri di desa kita untuk mengolah sampah kita. Kita bangga, saya bisa mempromosikan desa saya bersih, saya bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Gitu loh. Jadi beli sendiri mendukung penuh ini keluarnya SE dari gubernur ini. Ya secara ini seperti saya bilang tadi, ini kita pil pahit nih mau tidak mau kita harus telan. Iya. Kita kalau masalah dukung atau tidak dukung, ada pro kontra. Ada pro kontra, itu kan wajar aja gitu, wajar itu hak semua orang gitu. Tapi saya memandang kita tahu kondisi Bali ini seperti tubuh kita. Tubuh kita perlu obat nih. Iya. Apapun obatnya itu melalui SE-nya gubernur nanti pasti akan ada turunnya apa yang harus dibentukkan, mungkin siapa yang menindak atau lain sebagainya, bagaimana desa yang tidak melakukan itu biarkan pemerintah atau gubernur yang membuatkan aturan di sana gitu loh. Kita harus menyadari ini Bali kita lagi sakit. Jadi perlu aturan, perlu obat. Perlu obat ya. Obat tidak ada yang manis. Nah, ada yang merasa pahit. SE-nya gubernur ada yang merasa manis, ada yang merasa masam. Ini proses. Dan proses tidak akan mulus seperti itu. Ini proses kalau dia yakin. Makanya dia ada ini proses 30 tahun ini akan lewat untuk Bali kita. Dan kita menikmati bersihnya lagi 30 tahun. Kalau memang serius dari Pak Gubernurnya, siapapun dari gubernurnya, biar enggak sekarang ada gubernur, besoknya berubah kebijakan lagi, seperti beli di Pertamina kembali ke nol gitu loh, biar nggak seperti itu aja gitu loh. Siapapun yang memimpin di Bali, penanganan sampah itu udah ada rule-nya. Ini tidak ada urusan partai atau lain sebagainya. Urusan politik ya. Urusan politik nggak ada. Demi Bali ya. Urusan ke lingkungan itu, apapun warna kamu, apapun status sosial, wajib menangani sampah. Dan misalnya kalau ini sudah dijalankan, sudah berlangsung, nanti pemimpin selanjutnya juga sebaiknya meneruskan. Memang pasti akan ada kurangnya, tapi tidak lagi
dari ke nol. Yuk kita rubah yang mana perlu ditambah. Misalkan residu gitu loh, misalkan residu tidak bisa ditangani, ya dinas yang ini ini nggak bisa didaur ulang, dibantulah DLH, biar nggak DLH yang disudutkan terus. Bukan tugas ini tugas DLH DLH nih, DLH-nya ribut terus sibuk mencari solusinya penanganan dari sini, terus memproduksi kan seperti itu. Jadi nggak ketemu. Jadi kita duduk bersama di sini dari beberapa kedinasan atau kementerian. Gitu. Kementerian DLH, Kementerian Pendidikan, Pertanian, Perizinan, Perindustrian itu harus duduk bersama. Harus perlu juga ya Dinas Pendidikan dalam hal ini kaitannya. Karena sekarang mengedukasi ke warga sulit. Ya. Yuk kita anak-anak kita yang anak sekolah yang diedukasi untuk memilah gitu ya. Memilah apapun ya, dari dia sadar dengan lingkungan, meningkatkan jadi peduli. Iya. Tingkat peduli. Terus kalau dinas yang misalkan dinas DLH udah pasti di ujung tombak mencarikan solusi, dia mencarikan solusi gimana penanganan sampah. Terus dari dinas pemerintah, misalkan kalau kita masif sekarang di semua desa membuat kompos, ya ada dinas pertanian. Dinas pertanian yang turun ya, memanfaatkan kompos itu. Kompos kasih petani atau ke kebun jeruk atau lain sebagainya, gimana lah. Jadi kompos yang dihasilkan terserap gitu loh. Betul. Itu nah dinas perizinan juga. Ya. Kalau ini membahayakan untuk lingkungan. Kami bukannya melarang memproduksi, enggak larang memproduksi, bisa produksi tapi kemasnya gimana bisa didaur ulang gitu loh. Gimana bisa didaur ulang gitu. Jangan yang memproduksi seperti permen sekarang kan harganya 3.000, tapi mengolahnya ini sampai 10.000 satu gitu loh. Itu kan sibuk. Belum sibuk mencari dananya, sibuk mencari caranya juga gitu. Sampai sekarang pun belum ketemu. Jadi peran dinas perizinan juga perlu penting. Untuk menahan ini produksi kalau sampah plastik ini ya. Ya, sampah apapun residu, itu. Sampah pun itu. Ini dampak ke alam ini jelek. Karena dampak ke alam ini jelek bukannya dia ada di alam, karena kita sebagai masyarakat itu belum sadar. Kita sering komplain ada sampah di sungai. Ini sampahnya gini kan perilaku kita. Iya. Sampah nggak pernah datang ke sungai, sampah nggak pernah datang ke pantai. Kalau kita nggak beli di supermarket, di warung atau diem aja dia di sana. Betul. Nah, sekarang kita penting menggunakan itu. Ayolah bijak. Pemerintah dalam dinas perizinnya, perindustriannya itu juga menyarankan ke produksi-produksi itu gimana yang kamu bisa memproduksi yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang ya. Kemasan bebas saja, kemasan apapun, yang penting ini semuanya bisa didaur ulang loh gitu. Intinya itu yang penting bisa didaur ulang kan, biar lebih mudah ya. Lebih mudah kan, jadi kita nggak sibuk ngurus ini sampah organik, anorganik, residu lagi banyak ini yang mana masuk residu kan. Terkecoh warga sampai nggak tahu yang mana ini. Sekarang dibilang residu, besoknya enggak. Jadi masyarakat tuh bingung. Jadi udah dari pemerintah produk ini bisa didaur ulang. Ada kemasan di sana, produk ini bisa didaur ulang atau lain sebagainya. Atau mengerjasamakan siapa misalkan botol kemasan, kamu yang produksi ini, kamu siap nggak ngambil di warga yang udah atau lain sebagainya. Gimana caranya biar bisa. Pemerintah yang mengatur itu. Kalau saya sarankan seperti semua komponen itu hadir. Ya, sekali lagi memang perlu melibatkan banyak seperti sekarang banyak orang banyak peran, banyak pihak ya. Seperti kita ngobrol sekarang. Kalau Tiang secara pribadi nggak bisa memberitakan di mana-mana. Seperti Tribunnews bisa memberitakan, punya penggemar, punya follower yang itu kan dari sana tersebar. Bisa media-media yang lain dan penting itu gitu loh. Penting. Jadi perlu peran netizen juga kan sangat bagaimana bisa penting. Ikut menyebarluaskan tebu modern ini sebagai salah satu solusi untuk menangani sampah di Bali. Kalau untuk netizen kan saya bukan anti kritik enggak. Tapi kritik dan saran lah. Iya, betul. Jangan dikritik aja, tapi saya udah bingung juga. Sarannya gimana gitu loh. Kritik dan saran lah saya harap gitu loh. Bukan anti kritik. Siap dikritik, tapi
ini nggak bagus, yang gini lebih bagus loh, lebih nyaman kita melakukan ya, seperti itu. Dan sekarang mungkin pemerintah melalui dinas-dinasnya, mereka ini udah bingung sekarang. Bingung mengurusin sampah sampah kita loh, nggak sampah yang lain. Bingung, ada yuk kita sumbangsihkan pemikiran kita. Untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk alam kita. Untuk alam kita. Karena sesungguhnya alam itu tidak butuh manusia. Alam itu tidak butuh manusia. Yang butuh alam adalah manusia. Yang butuh alam adalah manusia. Betul. Ya, saya kira itu jadi closing statement dari Beli Balik ya, yang sangat dalam maknanya. Ya, sekali lagi kita tadi berdiskusi bagaimana cara penanganan sampah di Bali ini, kemudian kita sudah tadi juga melihat bagaimana contoh-contoh tebu modern di rumah-rumah warga di Desa Cemangon ini. Ya, tentu kita berharap dari Desa Cemangon ini bisa menjadi pelopor, bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa di Bali untuk penanganan sampah berbasis sumber dengan menerapkan salah satunya sistemnya dengan tebu modern ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Beli Balik bagaimana ada 5 persyaratannya, kemudian bagaimana peran pemerintah juga. Yang penting tentu warga itu sendiri, rumah tangga sebagai penghasil sampah dan sebagai pemilah sampah. Baik, Beli Balik. Menarik sekali nih, tidak terasa sampai Sandi Kalo. Asik kalau ngobrol sampah memang seperti itu, nggak ada putusnya. Dengar-dengar katanya Beli Balik sampai dijuluki di sini Beli Balik Lulu. Kalau nanya di sini di mana rumah balik lulunya, tahu dah semua. Tahu. Tapi bukan karena suka lulu ya, enggak, tapi karena merasa gelisah melihat lulu yang karena tidak nyaman aja, tidak nyaman ya. Apa sih kok gini sih gitu loh. Inginlah melakukan apa gitu lah. Ya tidak hal yang besar, yang kecil, yang untuk kita sendiri. Perjalanan hidup kita kan nggak tahu juga kapan-kapan. Paling tidak ini salah satu jalan niatnya kita gitu loh. Jalan niatnya ya kita berharap sekali lagi bahwa Beli Balik bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dalam hal mencintai alam, khususnya dalam hal ini penanganan sampah di Bali ya, supaya Bali benar-benar bersih dari sampah. Baik, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.